Selamat pagi, berjumpa lagi dengan teknisi orang modal. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Teman-teman ya. Terima kasih atensinya buat teman-teman yang sudah subscribe maupun join di berlangganan di channel YouTube saya ini ataupun masuk ke saluran WhatsApp. Terima kasih supportnya teman-teman ya. Saya akan membuat video yang lebih banyak teman-teman ya. Kalau teman-teman itu sering tanya gitu di berbagai fitur channel saya ini ya, misalnya di WhatsApp maupun di kolom komentar maupun di medsos, platform medsos yang lain seperti TikTok maupun Facebook ya. Jadi untuk YouTube ini saya prioritaskan buat teman-teman yang sudah berlangganan di channel ini ya, untuk WhatsAppnya ya. Jadi saya belum bisa menjawab secara banyak atau detail pada WhatsApp buat teman-teman yang belum berlangganan. Makanya teman-teman silakan gunakan kesempatan ini untuk berlangganan dan untuk bertanya jawab di WhatsApp saya teman-teman ya. Mengingat banyak banget pertanyaan yang masuk dan saya belum punya admin, jadi ya mohon maaf ya. Saya prioritaskan buat yang berlangganan dulu aja. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut pembahasan kursus Videotron episode 7 teman-teman ya. Jadi di episode 7 ini setelah teman-teman tahu pembagian receiving cardnya, setelah tahu teman-teman total pixelnya berapa, nah itu teman-teman juga harus tahu pembagian LAN. LAN itu untuk transmit datanya ke panel Videotron ya. Jadi setiap video prosesor itu mempunyai kemampuan beda-beda ya. Jadi ada misalnya teman-teman menemukan video prosesor portnya jumlahnya 4, outputnya LAN-nya 4, ada yang 2, itu kenapa? Karena itu memang didesain secara khusus untuk output berbeda teman-teman ya. Seperti contoh di depan saya ini teman-teman ya. Nah ini gambarnya siapa di Google, minta maaf saya ambil buat contoh ya teman-teman. Teman-teman punya project segede ini ya, contoh ya, misalnya pixelnya lebih rapat ya. Ini mungkin biasanya P10 ke atas karena jarak pandangnya jauh. Tapi ini saya gambarkan menjadi P3 saja ya. Kalau teman-teman punya project segede ini P3 misalnya P3.9, itu yang pertama teman-teman harus tahu kebutuhan receiving cardnya berapa untuk modul sebanyak ini. Itu sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Nah sekarang saya akan mencoba membahas LAN-nya butuh berapa ya dan prosesornya apakah sanggup atau tidak untuk menghidupkan segede ini gitu ya. Makanya teman-teman harus tahu dulu LAN-nya butuh berapa port teman-teman. Oke, kita bahas LAN-nya dulu ya. Jadi segede ini misalnya teman-teman nggak tahu, tiba-tiba teman-teman tarik satu data LAN output dari video prosesor, saya yakin kalau nggak ada perhitungannya nggak kuat teman-teman ya. Seperti contoh ini ya, ini anggap saja seperti ini. Kita masuk ke screen connection, screen configuration, kemudian di sini anggap saja screennya tadi segede ini ya, atau mungkin 15 kabinet ke samping ya. Nah kayak gini dipanjangkan teman-teman, taruh di sini satu port ya, ini port 1, resolusinya P39 contoh. Apply, kita mau bikin satu port ya kan, contoh aja ini teman-teman nggak tahu, satu port aja biar hemat gitu kan. Yang terjadi apa gitu kira-kira? Teman-teman send to hardware di sini ya kan. Oke, nah pasti di sini ada notifikasi ataupun pop up, sending card number 1, network port number 1 excited, the load range, do you want to continue kan. Jadi ini menjelaskan ini overload ya kan. Kok bisa overload bang ya kan? Ya overload, jadi kemampuan satu port ini untuk mengcover ini nggak kuat pixelnya. Jadi patokannya dari mana? Saya dapat patokan sekitar 6500
650.000 pixel per port gitu ya. Jadi kalau teman-teman totalkan weight kali height-nya ini ketemu di atas 650.000 per port, ya ini overload ketemunya. Kalau nggak percaya ya, kalau dipaksa ya bisa desain tapi gambarnya rusak ya. Tuh teman-teman ya, saya pernah jual buku ini, ada yang beli ya di TikTok. Kalau teman-teman minat ya silahkan. Dan nah, buku ini menjelaskan tentang output dari setiap port pada Videotron itu maksimal berada di sekitaran 655.000 sekian ya. Tapi saya ambil amannya saja di 650.000 teman-teman ya. Coba teman-teman lihat sini ya. Tuh sorry. Nah, ini buku saya PDF ya. Sini ada output ya. 1,3 miliar. Kok miliar? Million. Berarti kan 1,3 juta pixel ya teman-teman. Di situ dijelaskan kalau 1,3 M itu untuk seri MSD 300 sama M Control 300 kan portnya 2. Berarti tinggal teman-teman bagi 2 saja. Dia ketemu 650-an ribu pixel ya. Coba kita cek ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya PDF ini atau belum punya bukunya ini, silahkan teman-teman chat WA saya ya kan. Saya jual bukunya ini dapat dari saya dulu training di Jakarta. Training Videotron gitu ya, sama absen dulu ya. Nah, ini dijelaskan ya kan, ini M control 4 port, yang tadi yang saya tunjuk tadi kan 2 port ya. Di sini dijelaskan single output, single port could support 655.360 pixel ya. Saya nggak ambil ini kan maksimal. Ini dikali 4 port, 4 ya kan. Saya ambilnya 650 saja. Kalau di sini belum tentu kabinet teman-teman itu pas segini, dan ini juga jumlah maksimal. Saya nggak ambil ini. Patokan saya 650.000 pixel. Jadi kalau teman-teman itu tadi kayak gitu ya kan, kayak gini, otomatis ini lebih dari 650.000 ataupun 655.000 tadi ya, satu port ini. Jadi ini solusinya harus dibagi 2 teman-teman ya, atau dibagi biar ketemu portnya di bawah 650.000. Coba kita cek sini, set. Misalnya contoh port satunya tak kasih 1, port 2 tak kasih 22 ya maksudnya ya, yang sini 1. Apakah dia overload ya kan? Enggak overload kan teman-teman ya. Jadi patokannya ini tadi di buku saya tadi ya. Nah kan, di sini dijelaskan kalau port outputnya itu satu port itu bisa untuk 655.000. Saya ambil patokan nggak segini ya, 650.000 aja gitu. Nah, ini nggak overload kan teman-teman ya. Coba cek saja port capacity di sini. Kalau teman-teman overload di sini, port capacity-nya pasti juga di atas 100%. Nanti setelah desain itu kelihatan. Nah, kelihatan kan dia cuma 75% output dari satu portnya. Yang atas ini cuma 30%. Jadi nggak ada masalah. Seperti itu ya. Nah, terus mendapatkan ketemuannya resolusi ini gimana Bang gitu ya. Ya tinggal kalikan aja. Kalau teman-teman satu kotaknya ini contoh ya, ini gambarnya tak bikin gepeng. Satu kotaknya ini ketemu 128, 1 kali 128 ya, tinggal dikalikan aja nih kalkulator ya. Apakah dia lebih dari batas maksimum? Wah, dia lebih dari batas maksimum total satu tarian ini. Coba kita kalikan 128 kali berapa ini? 1 sampai 15 ya, 30 ya. 128 kali 128 dulu. Sorry. 128 kali 128 dulu. Ini kan kabinet dikali 30. Sorry. 128 kali 128 ya kan, dikali 30. Nah, ketemunya kan di bawahnya ini 650.000 pixel. Nah, di bawahnya ini teman-teman ya. Jadi dia nggak overload.
Dan presentasinya di sini port capacity-nya dia cuma 75%. Jadi nggak ada masalah ini. Beda lagi kalau teman-teman tarik satu tarikan kabel tadi keliling gitu, muter-muter se-Indonesia ini. Itu pasti overload teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan project itu harus tahu pembagian dari LAN-nya itu. Apakah dia bisa ditarik lurus kan? Apakah dia bisa ditarik lurus satu tok atau dua, itu harus teman-teman tahu. Itu fungsinya buat apa? Menentukan device yang untuk menghidupkan Videotron ini. Jadi menentukan device-nya, sendernya pakai apa, terus prosesornya pakai apa. Ini ketemu setelah teman-teman hitung semua ini. Gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat tutorial ini. Ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada pertanyaan di kolom komentar maupun di WA aja. Terima kasih teknisi Orang Modal, selamat pagi. Sukses selalu.